Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'du, ikhwan-ikhwan semuanya yang berbahagia kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini kita dipertemukan kembali di tempat ini. Semoga kebersamaan kita senantiasa tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertemuan ini jadikan silaturahim, di mana silaturahim ini adalah perbuatan atau amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita senantiasa bersyukur atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk senantiasa kita berkumpul bersilaturahim ini. Kemudian mudah-mudahan membawakan keberkahan pada kita, membawa manfaat kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan semuanya yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita memulai perbincangan pada malam ini, kita hadrat kepada Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin wa atba'ihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati Maulana Syekh Nasr bin Muhammad bin Al-Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu anhu. Nafa'ana bi 'ulumihi wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fi darain barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami'a masyayikhina fi ulumuddin. Nafa'ana Allah bi 'ulumihim wa asrarihim wa karamatihim wa haibatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang masalah keutamaan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini umat akhir zaman, karena nabinya sudah tidak Allah utus lagi. Maka nabinya juga nabi akhir zaman. Entah zaman sampai kapan, kalau usia dunia ini 2 juta tahun, 100 tahun juga akhir zaman juga. Ini akhir zaman. Akhir zaman kita menandai dengan nabinya sudah nabi akhir zaman. Tapi nabi akhir zaman pun adalah nabi yang paling didambakan oleh seluruh nabi-nabi mau menjadi umat bagi Nabi Muhammad SAW. Maka untuk itu kita bahas tentang bab fadli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membuka wacana, yakni keutamaan umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-faqih, yakni Abu Laits As-Samarqandi radhiyallahu taala anhu. Hadatsani Abi rahimahullah ta'ala. Hadatsana Abu Abdillah Muhammad ibni Junah
hadatsana Abu Sa'id al-Imam hadatsana an Ibad bin Katsir an Muqatil bin Sulaiman radhiyallahu anhum anna Musa alaihi salatu wassalam. Hadis ini menceritakan tentang bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam qala, beliau berkata, ya Rabbi, duhai Tuhanku, inni ajidu fil alwa, sesungguhnya aku ini mendapatkan atau melihat pada lauh ummatan, sekelompok umat. Hum, mereka tersebut asyafi'un, memberikan syafaat atau pertolongan, wal musyafa'un, dan yang diberikan syafaat. Ya, ada yang memberikan syafaat, ada yang menerima syafaat, kelompok umat tersebut. Nah, melihat kelompok umat yang demikian pedulinya umat yang satu dengan umat yang lain, sehingga memberikan syafaat kepada kelompok yang satunya lagi. Kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam berkata, faj'alhum ummati, maka jadikanlah mereka itu adalah umatku ya Allah. Saking melihat, saking sayang menyayanginya kelompok yang satu, sehingga memberikan syafaat kepada yang lainnya, sehingga mendambakan sekali bahwa kelompok-kelompok tersebut yang memberikan syafaat dan yang mendapatkan syafaat adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berangan seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, qal hum ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan umatmu gitu. Disebutkan saja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa pun berkata lagi, berdoa lagi, ya, berkata, ya Rabb, duhai Tuhanku, ajidu fil alwa, saya mendapatkan lagi, melihat lagi dalam lauh ummatan, kelompok umat lagi. Kafaratu khatayahum as-salawatul khams. Nah, kiparat kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa mereka cuma sholat yang 5 waktu. Kiparatnya cuma sholat yang 5 waktu itu. Faj'alhum ummati, maka jadikanlah umat yang kiparatnya itu, penembus dosanya itu cuma sholat yang 5 waktu tadi. Sehingga berangan-angan lagi, faj'alhum ummati, ya Allah, jadikanlah mereka itu umatku. Qala, Allah berfirman lagi, tidak mengiyakan bahwa itu umat Musa, artinya hum umat Muhammad. Sudah 2 kali Allah berfirman tadi, mereka itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi Musa pun berkata lagi, ya Rabb, duhai Tuhanku, ajidu fil alwa, saya mendapatkan lagi dalam lauh, dalam lembaran itu ummatan yaqtuluna ahlad dhalalah, mereka itu memerangi atau membunuh ahlad dhalalah, hatta anam yaqtuluna al-a'war, sehingga mereka itu membunuh al-a'war, ya, al-a'war si picak. Tahu picak kan? Bahasa kita apa picak? Yang buta sebelah namanya apa? Ya, picak. Picak ya. Ya, ini ad-dajjal, si dajjal. Faj'alhum, jadikanlah orang-orang yang meraih ahli kesesatan sampai membunuh dajjal atau si A'war itu adalah umatku lagi. Qala ummatu Muhammad, mereka itu adalah juga umat Muhammad SAW. Sudah berapa tuh? 3 ya. Kemudian Nabi Musa pun berkata lagi pada Allah Subhanahu wa taala, qala ya Rabb, duhai Tuhanku, ajidu fil alwa, saya mendapatkan lagi dalam lauh ummatan taharatuhum bil ma wat turab, sekelompok umat yang bersucinya mereka itu bil ma, dengan air, wat turab, dan tanah.
enteng kali dengan air dan tanah. Waj'alhum ummati, maka jadikanlah orang yang bersuci dengan air dan tanah itu adalah umatku. Qala, dibalas lagi oleh Allahum ummatu Muhammad juga, bahwa mereka yang bersuci dengan air dan tanah itu adalah umat Muhammad sallallahu. 4. Qala ya Rabb, aku mendapatkan lagi ya Rabb, Tuhai Tuhan, aku juga melihat fil alwah dalam lauh ummatan ya'khuduna sadaqat. Nah, kelompok umat yang mereka ngambil sedekah. Wa yaqulunaha, bahkan makannya lagi, sedekah terus dimakannya. Wa kanal awwalun yuhrikunaha, sementara yang dulu itu dibakar, korban dibakar, makanya dimakan lagi. Nah, kita begitu, kita yang korban kita juga kebagian lagi. Berapa persen ya? 3% ya, 3 bagian. Masih makan lagi kita. Sementara dulu dibakarnya. Binar dengan api. Faj'alhum, kalau pada demikian ya Allah yang mengambil sedekah, berikan sedekah tapi mereka itu dimakannya lagi. Faj'alhum ummati, maka jadikanlah juga umatku ya Allah. Qalahum ummatu Muhammad, dikatakan lagi jawab oleh Allah, mereka juga umat Muhammad sallallahu. Qala ya Rabbi qala ya Rabb ajidu fil alwah, aku juga melihat ya Allah fil alwah dalam lauh, dalam lembaran-lembaran ummatan. Idza hamma ahaduhum bihasanatin, nih kehebatan umat Rasulullah SAW nih. Idza hamma, apabila punya iktikad, nah bercita-cita, ada kemauan bihasanatin untuk melakukan sebuah kebaikan, falam ya'malha, padahal dia belum melakukan kebaikan tersebut, baru punya itikad untuk melakukan kebaikan, tidak dilakukannya, kutibat lahu hasanah, maka dijadikan atau ditulis oleh Allah SWT bagi orang yang baru berniat tidak melakukannya itu sebuah kebajikan, hasanatun wahidah, hanya dicatat oleh Allah SWT sebagai kebaikan yang satu. Wa idza amilaha, apabila dia melakukan kebaikan tersebut, kutibat lahu asyru amsalihha, maka ditulis oleh Allah SWT 10 kelipatan. Tidak itu saja, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kelipatan. Oh, coba luar biasa. Fasaidan, bahkan lebih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, innalladzina atau alladzina alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah, orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, kamatsali habbah, seperti satu butir. Kita realisasikan dengan biji padi lah, yang nampak real kan. Kama sahabatin ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 pokok ya. 7 tanaman, 7 tunas. Fikuli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap pucuknya itu ya, ada 100 butir, 7 kali 100. Itu juga wallahu yudhaifu liman yasha, Allah melipat gandakan bagi yang dikehendakinya, sampai lebih. Yang padahal pertama minimal 10, lipat gandakan jadi 700, ditambah lagi oleh Allah SWT. Nah, itu keutamaan umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru berniat saja sudah mendapat 1, apabila dilakukannya 10 kali lipat sampai 70 kali lipat, bahkan lebih, 700 kali lipat. Kenapa demikian? Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika beramal ini, jangan sampai kita amal itu rusak di tengah jalan. Konon digambarkan seolah-olah nanti di akhirat ada orang yang membawa wadah tapi kosong. Dianggapnya itu adalah pahala di dunia, tapi tidak ada. Sudah habis dengan riya lah dan lain sebagainya. Itu penyakit-penyakit kita dalam beramal ini.
beramal kalau tak nampak orang, rasanya kecil hati seolah tak dicatat, gelap. Ya. Maka yang paling ditakuti umat Rasulullah oleh Nabi SAW adalah bukan syirik yang besar, karena umatku kata Nabi tidak akan menyembah lagi berhala. Yang paling takuti adalah syirik yang kecil itu. Apa syirik yang kecil itu? Riya, beramal bukan karena Allah, maka di akhirat kelak oleh Allah disuruh, oh kesanalah minta tuh, kamu kan mau dipuji sama si anu tuh. Nah kalau kita gelap iman itu seperti itu, tak dipampangkan di papan tulis, rasanya kecil, tidak nama ini. Apakah tidak boleh dipampang? Boleh dinampakkan, tetap niatnya karena Allah SWT untuk memikat orang, bisa jadi disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Intubdus sedekat, apabila kamu nampakkan sedekat pani'imahi, maka dia adalah bagus. Wa intukhfuha, tetapi apabila disembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, kamu berikan kepada orang-orang fakir, bahwa khairullah, maka itu baik-baik di kita atau yang melakukannya. Nah, banyak kita bahkan untuk bisa merasa kecil kepada orang yang dianggapnya kecil, kalaulah kita seolah tak berarti, bahkan tidak mau kita beri kepada orang-orang yang bahkan sudah berlebih. Nah, dilihat, diuji oleh Allah SWT. Lihatlah, balikan saja, kalaulah kita di posisi itu, kira-kira butuh apa? Oh kasihan dia butuh makan, maka kita tanya, udah makan bang? Alun lagi, oh gitu, kasih kalau ada. Kalau tidak ada, ya diusahakan harus sampai dapat. Kalau memang belum dapat, wa idza hamma ahaduhum bisai'atin, apabila salah seorang di antara umat itu melakukan sebuah kesalahan, lam yuktab alaihi syai', tidak akan dicatat sedikit pun. Ya. Beda dengan yang baik tadi. Baik ma'adu ya Allah. Maka di hadis yang lain disabdakan Rasulullah, niatul mu'min khairun min amalihi, bahwa niat seorang mukmin itu lebih bagus dari amalnya. Di satu sisi begitu. Kenapa ya Allah, kalau saya punya duit, punya rezeki banyak, mau naik haji. Kenapa? Dia hanya berbicara dengan Allah. Ya Allah, kalau saya tidak disampaikannya oleh Allah SWT, niatnya dicatat oleh Allah SWT. Nanti di akhirat akan dapat balasan. Ada nilai, umpamanya nilai haji. Ya Allah, saya kan tidak pernah haji. Dulu kamu sudah minta. Niat denganku. Nah, kenapa lebih baik dengan seperti itu? Kalaulah Allah kabulkan, umpamanya rusak haji itu, jadi haji mardun, nah, ya, haji sagan, karena segan aja awak banyak duit. Orang yang kete aja naik haji awak indah agak dulu. Nah, tukang usaha yang kecil aja dikumpulkan sampai bertahun-tahun bisa, masa saya enggak? Segan lawak gitu. Nah disitulah cedera amal kita ini. Maka lebih bagus yang si miskin tadi, maka lebih baik posisinya seperti itu. Rusak, tidak rusak, kenapa? Dia sudah punya niat di hadapan Allah. Niatlah kebaikan, ya Allah, apabila saya ada uang, saya mau sedekah sama orang itu niat, tapi laksanakan kalau punya. Nah, bisa di hadapan Allah seolah-olah seperti itu. Kalau tidak kesampaian, itulah bagus. Makanya begitu punya enggak jadi, kan kufur terhadap nikmat Allah. Dulu kamu mengatakan seperti itu, sekarang enggak. Karena seperti itulah orang yang miskin kan bercita-cita seperti itu, kalau jadi kaya. Contohnya di zaman Nabi Musa ada namanya Korun. Itu dia susah juga kan Korun ini. Karena itu pamannya kalau tasan Nabi Musa ini minta jabatan di sebuah negeri, maka jadilah atau gubernur atau apa ya. Di situ akhirnya lupa, yang tadinya soleh jadi salah. Di zaman Rasulullah SAW ada Hatim bin Khatib al-Ansari,
Sa'labah ya. Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Itu Sa'labah. Begitu datang ke Rasulullah, ketika ditanyakan oleh Rasulullah di tempat sholatnya kok nggak ada. Kemana Sa'labah? Tanya, mana tahu sakit atau apa. Ternyata wallahu alam saking susahnya mungkin baju pun sampai bergantian. Maka pun seperti itu Sa'labah datang kepada baginda Nabi, doakan ya Rasulullah agar saya ini kaya. Seolah kalau kaya saya mau rajin ke masjid. Rasulullah SAW sudah mengatakan, Sa'labah, Allah suka ridho dengan lakukan itu. Man radhiya bil qalil, siapa orang yang ridho rela dengan bagian yang sedikit, Allah juga ridho dengan koyo juga. Radhiyallahu anhu bil qalil minal amal. Allah juga ridho meskipun amalnya sedikit. Jadi amalnya sedikit, sedekahnya mau besar gimana sedikit lagi. Jadi lebih bagus di posisi itu. Tapi terus Sa'labah itu datang lagi. Sudah berapa kali olehnya Rasulullah SAW berdoa, Allah marzuq Sa'labah, ya Allah berikan rezeki Sa'labah. Kemudian oleh Rasulullah SAW ditandai, nah dengan dikasih kambing betina. Nah, beranak, akhirnya Sa'labah susah. Sampai akhirnya turun ayat, Sa'labah itu ditolak sedekahnya, zakatnya, karena sudah mengatakan tidak ada urusan dengan ini, kesana usaha aku aja. Karena usahaku, mana ada urusan yang lain. Jadi melupakan pemberi rezeki ini Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wafat baginda SAW menyesal. Kenapa? Ayat itu untuk ente bah. Nah itu. Akhirnya timbul penyesalan. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk sedekah, untuk zakat ternaknya tidak diterima. Orang yang paling baik saja tidak menerimanya, sedekahmu itu. Apalagi aku. Wafat Abu Bakar Siddiq kepada Umar bin Khattab pun demikian juga. Akhirnya beliau meninggal ketika Khalifah Utsman bin Affan bersama. Nah seperti itulah ujian hidup. Nah itulah kembali kepada permasalahan tadi yang diidam-idamkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Idza hamma ahaduhum bisayyi'atin, maka apabila dia ada terdetak hati untuk melakukan kejahatan, falam ya'malha, tetapi tidak dilakukannya, lam yuktab alaih, ya, tidak dicatat sedikit pun. Wa idza amilaha katabat alaihi sayyi'atun wahidah. Apabila dia melakukannya, cuman dicatat untuk orang tersebut satu kesalahan saja. Nah, kenapa sekali jadi gitu? Nah, itu pun ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, masih ditunggu. Makanya kifarat tadi di sholat 5 waktu tadi, kecuali yang besar-besar. Nah, cuma ada had. Yang kecil-kecil karena terlalai, terlupa, nggak ada kesengajaan. Ya. Karena saya pernah membaca bahwa umat Nabi Muhammad SAW ini paling sedikit mempunyai kesalahan per hari ini 1.500 kesalahan. Maka bagaimana kifaratnya? Ya lakukan dengan sholat, dengan zikir. Maka satu tasbih ini 10. Kalau 33 berarti 330. Ya. Kali 3 alhamdulillah sama Allahu Akbar jadi 99. Tambah cie. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi 100. Udah berapa? Udah 1000. 1000. Kalau lah paling sedikit 1.500 tadi berarti ada kurang 500 nih. Tambah lagi nanti kalau duhur mulai asar. Sudah 2000, udah lewat. Kalau 500 tadi 1.500 sisanya 500 lagi. Ah sudah punya bonus 500. Mana tahu lebih 10.000 kesalahan. Ah, tambah lagi nanti di maghrib lagi, zikir lagi. Ah, mana tahu lebih banyak lagi, tambah lagi isya, terus saja. Jangan merasa tak punya kesalahan. Pede kali kita.
Ya Allah bagaimana ya? Kadang-kadang lupa diri kita ketika naik Honda, makhluk-makhluk Allah lah yang kecil-kecil tergila sama kita. Berapa nyawa melayang. Ya kalau injak kaki berapa lebih kecil kalau pakai Honda. Digilasnya semua pan roda. Tidak ada langkah. Satu kampung dia. Injak semua ini. Makanya ya Allah banyak kesalahan itu. Waj'alhum ummati, maka yang demikian hebatnya mendapatkan pahala 10 ditambah jadi 700, jadi berkelipatan lagi. Kemudian kesalahan cuma ditulis 1, maka Nabi Musa pun bermunajat pada Allah SWT. Ya Allah, jadikanlah itu umatku. Dibalas lagi oleh Allah, umat Muhammad, umat Muhammad lagi yang seperti itu. Nah kita di sisi lain keutamaannya nih kita. Karena yang paling pertama masuk surga itu bagi Nabi SAW dan umatnya, meskipun umat yang terakhir. Yang lebih payahnya masuk neraka pun bukan paling akhir, ya paling duluan juga. Ya, masuk neraka pun paling duluan juga, nggak masuk surga aja. Kalau lah memang mau keluar, cepat juga keluarnya gitu. Bagian ente katanya. Potongan ya Allah, nggak ada potongan kita mah di surga ini. Kalau tidak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Wala Musa, kemudian Nabi Musa pun berkata lagi kepada Allah, ya Rabbi ajidu fil arwah, saya mendapat lagi lembar-lembar itu ummatan yadkhulul jannah, umat masuk surga minhum sab'una alfan. Yang masuk surga di antara mereka itu sab'una alfan 70.000 bigori hisab, 70.000 tanpa hisab. 70.000 cuman. Umat Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi 124.000. 124.000, ini 70.000, berarti berapa kurangnya tuh? Kali 2 aja baru 1.400 ya. Ini 124.000 umat Rasulullah, apa sahabat ya, yang diterima Rasulullah, yang melihat dan beriman pada Rasulullah. Sahabat-sahabat 124.000 sama dengan jumlah nabi, jumlah para nabi 124.000 nabi. Rasulnya 113 rasul. Yang wajib kita ketahui 25 rasul. Yang unggulannya ada ulul azmi minar rasul. Ulul azmi ada berapa? Ada 5. Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Ya, orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah SWT menghadapi dengan sabar. Ya Allah. Yang unggulannya lagi Rasulullah SAW. Bigori hisab, tanpa hisab, faj'alhum ummati, jadikanlah mereka tersebut adalah umatku. Qalahum ummatu Muhammad, itu juga adalah umat Muhammad SAW. Waruya Muammar an Qatadah, dan diceritakan Muammar dari terima dari Qatadah nahwa hadza, seperti ini juga. Wajada fihi qol, dan ditambahkan lagi di dalam Allah itu ucapan Nabi Muhammad SAW, ya Rabb ajidu fil alwah ummatan hum khairul umam. Aku juga melihat dalam lauh, dalam alwah ini, dalam lembar tadi, ummah ya. Ummatun atau ummatan hum khairul ummah, mereka adalah sebaik-baiknya umat. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan dengan baik kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran tetap dengan ma'ruf, bukan mencegah munkar dengan mungkar, dengan ngegas oh, gitu ya. Ya dengan ma'ruf juga sesuai dengan perintah agama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah salah dengan yang terbaik. Faj'alhum ummati, jadikanlah mereka juga
yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar adalah umatku juga. Qalahum ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi ya rabbi ajid fil alwah ummatan humul akhiruna humus sabiqun yaumil qiyamah. Mereka adalah orang-orang yang terakhir, tapi mereka adalah orang yang paling dulu. Yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Faj'alhum ummati, jadikanlah mereka juga adalah umatku. Qalahum ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya rabbi ajid fil alwah, aku mendapatkan lagi dalam lauh ummatan anajiluhum fi sudurihim wa kanu yaqrauna nadran. Faj'alhum ummati. Wadah-wadah ilmunya itu pada dadanya. Wa kanu yaqra'una nadron, sementara mereka membaca dengan melihat. Faj'alhum ummati, jadikanlah mereka juga umatku. Qala hum ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta ka'annahu tamanna Musa alaihi salatu wassalam ayyakuna min ummati Muhammad. Sampai-sampai Nabi Musa pun berangan-angan, kalau begitu saya jadikanlah saya Allah umat Muhammad saja kalau begitu. Nabi Musa alaihi salam padahal sudah lebih dulu artinya, sampai berangan-angan. Senging ya, karena keutamaan tadi Nabi Musa pun berangan-angan mau jadi umat Nabi Muhammad SAW. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi ya Musa inistafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma atituka wa kum minasyakirin. Maka Allah pun memberikan wahyu kepada Nabi Musa, ya Musa inistafaituka, sesungguhnya aku juga memilih engkau 'alan nasi, di atas manusia yang lain, bi risalati, dengan risalah aku, wa bi kalami, dengan kalamku. Fakhud, maka peganglah, peganglah ma'ata itu kak, apa yang aku berikan kepadamu, wakun minasyakirin, jadilah orang-orang yang bersyukur saja. Nah itulah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan orang-orang di kelompok umat yang paling utama di antara umat-umat Nabi yang dulu-dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaannya. Kita melakukan sholat yang 5 waktu ini mudah-mudahan jadi kifarah di antaranya ya. Mudah-mudahan kita senantiasa berbuat kebaikan ini, satu kebaikan dibalas oleh Allah sampai berlipat-lipat dan ditambah lagi. Kalau kita pun ada kadang-kadang lagi hampa hati, terlepas kendali, kita pun kadang-kadang atau hilang kontrol, ada membuat sesuatu kejelekan, tapi kemudian kita pun diurungkan kembali. Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga tidak jadi melakukan sebuah kejahatan. Barangkali aduh barang-barang pada mahal, duitnya ada, mau nipu minimal mau ngicu orang, lebih jauhnya mencuri, lebih jauhnya naudzubillah sampai berbuat dolim pada yang lain, sudah harta diambil, orangnya dibunuh, naudzubillah. Seperti itu. Ada seperti itu, Allah memberikan hidayah pada kita, tidak jadi dicatat sebuah dosa. Kita dengan naik niat baik tadi. Itulah keutamaan umat Rasulullah SAW. Terniat kebaikan, kalaulah saya sehat, ya Allah maulah saya sholat berjamaah, umpamanya. Kemudian dia meninggal, mudah-mudahan dicatat seperti niat tobat ini. Kenapa? Di antara keutamaan umat Rasulullah SAW juga, yakni ketika Rasulullah SAW minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keampunan terhadap umatnya, maka 1 tahun sebelum meninggal barulah ditutup pintu tobat. Lama kali Allah. 1 bulan lama juga ya Allah. 1 minggu masih lama, 1 hari masih lama. Sampai akhirnya sampai diberikan oleh Allah SWT hatta yugorgir, sehingga dia nafas ini ada di tenggorokan ini. Sudahlah malu Rasulullah SAW. Sampai itu ditunggunya 1 menit atau 1 detik atau 1 jam sebelum meninggal, orang bertobat kepada Allah, itu ada kemudian diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertobat. Maka kita tidak boleh menjustifikasi
seseorang itu wah langsung neraka, hebat sekali, bukan neraka kita ya. Udah tahu rahasia di balik itu semuanya, mana tahu si orang yang dianggapnya tidak baik kemudian minta ampun kepada Allah, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah ini wasiat kulla syai'. Rahmatuhu, rahmatnya ini wasiat kulla syai', lebih luas daripada yang lainnya, sampai kemurkaannya juga tertutup dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga senantiasa tebarkanlah rahmat dan kasih sayang ini pada yang lain. Maka Allah sayang kali kepada hambanya. Kadang-kadang kita kasihan kali melihat orang itu, ya lebih kasihan Allah. Kita mau kasihan cuma dengan mulut aja. Gitu. Kalau kita perlu untuk dikasih kepada orangnya tersebut, ya kasih. Bagaimana kedermawanan seorang Gus Dur ketika ada tamunya, ada sesuatu yang dibutuhkannya, sehingga suruh ditunggu karena tidak ada apa-apa. Gus Dur ini tidak pernah memegang uang, habis semua diinfakkan. Datang orang, tunggu dulu, ada orang yang datang tamu ke situ ngasih amplop, belum sempat dibuka langsung dikasih. Itu. Oh, belum dibuka Gus, itu entah berapa juta namanya ngasih sama Gus Dur. Itu yang nama terima kasih. Kok terima kasih, sudah terima langsung kasih lagi. Baik kita susah dulu. Pasti dibuka dulu. Barang kok kan. Kasih aja, belajar seperti itu, bisa enggak? Dapat amplop nih, entah ada berapa nih, entah 50, 100 berapa. Bisa enggak seperti itu? Harus belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya umat Rasulullah SAW yang mendapatkan keutamaan tadi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat wacana ini untuk menggairahkan kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jadikan umat Rasulullah SAW, maka untuk itu berrajinlah nanti kita bersolawat atas Rasulullah. Dalam keseharian kita jangan sampai putus untuk membaca sholawat. Tentunya sudah kemestian bagi kita laki-laki, tidak ada udzur sholat kecuali udzur sholat alasan hingga sholat kecuali lupa dan tidur. Tidur ketiduran karena bukan untuk karena main-main. Maka itulah alasannya. Kalau orangnya tidur atau lupa terus, lupa bagaimana? Ada juga tingkatan orang yang lupanya ini karena melihat keagungan Allah. Ini lupa terus, sehingga dia tergila-gila dengan keagungan Allah. Nah, kita diberikan ingat lagi, ya sholat lagi, gitu ya. Nah, sholat lagi, jangan lantas kemudian kita ada nanggung atau apa namanya, belum bisa saya menjaga sholat ini, alasannya kenapa saya masih melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tetap ya sholat aja. Dosa ya tobat lagi, dosa lagi ya tobat lagi, ya kotor mandi lagi, lapar ya makan lagi. Nah, ketika ada seseorang nyupir nggak sholat mas, saya nanti pun berbuat yang ini lagi, macam-macam lagi katanya. Nanti aja lah kalau sudah betul-betul insaf lah, saya mau tidak putus-putus lagi nanti katanya. Oh gitu ya. Akhirnya ketika beristirahat masuk rumah makan, ya. Masuk rumah makan, kemudian ketika mau nyedok makan ini ditarik sama saya. Untuk apa makan? Kenapa? Nanti kan lapar lagi katanya. Bisa aja bos. Nanti kan lapar lagi katanya. Artinya ya sholat, nanti dosa lagi, ya sholat lagi gitu, tobat lagi seperti itu. Cuman bagi kita yang sudah diberikan pengetahuan oleh Allah, ya sudah ditunjukkan oleh Allah, jangan dimain-mainkan sholat ini. Janganlah nanti dosa lagi, ya dosa karena memang manusia ini ada tempatnya khilaf, kadang-kadang ada tak terasa, ada juga kesengaja. Ya mohon ampun kepada Allah SWT, karena Allah memang maha pengampun.
Demikian saja, mudah-mudahan Allah SWT sekali lagi memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.